Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik terkait penerimaan peserta didik baru untuk SMA negeri, SMK negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur di tahun 2023 ya. Kali ini kita akan sajikan terkait dengan kuota untuk SMK negeri ya. Artinya dari jalur-jalur yang ada untuk bisa masuk ke SMK negeri, masing-masing nanti punya kuota tersendiri ya. Oke, ini diperuntukkan buat kalian yang sekarang sedang duduk di kelas 9 SMP atau sederajat atau yang ingin masuk ke SMA negeri atau SMK negeri. Silahkan disimak, mudah-mudahan bisa membantu ya, tentu bisa diperhatikan dari awal hingga akhir ya. Oke. Kuota PPDB SMK negeri di tahun 2023 di wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 5 jalur ya. Jalur yang pertama adalah jalur afirmasi, yang mana di jalur afirmasi ini dapat kuota 15% ya. Dari 15% itu nanti akan terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kategori untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu dan dari afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Afirmasi pendidikan menengah itu peserta didik yang berasal dari daerah 3T, ya terluar, terpencil, dan seterusnya, yang ingin mengakses di sekolah-sekolah baik atau sekolah-sekolah yang memberi layanan pendidikan yang baik. Itu nanti kuotanya 7%. Kemudian kategori yang kedua adalah anak buruh yang tentu dari golongan yang tidak mampu ya. Itu kuotanya 5%. Dan yang ketiga adalah penyandang disabilitas, itu kuotanya 3%. Jadi kalau di total jalur afirmasi seluruhnya adalah 15% kuotanya. Kemudian untuk jalur yang kedua adalah jalur perpindahan orang tua wali ya, atau perpindahan orang tua atau wali yang mana mendapat kuota 5%, terbagi menjadi 3 kategori, yaitu jalur untuk perpindahan orang tua wali. Jadi ini perpindahan orang tua wali ketika siswa berada di SMP ya, ini jalur kuotanya adalah 2%. Kemudian yang kedua adalah kategori untuk anak guru. Tentu kalau anak guru ini nanti baik itu ASN atau non ASN, yang mana peserta didik dari anak guru ini bisa mendaftar di sekolah di mana orang tuanya bertugas dengan kuota 2%. Dan yang ketiga adalah kategori anak tenaga kesehatan yang mendapat tugas untuk penanganan COVID-19 ya, yang mana kuotanya adalah 1%. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur prestasi lomba ya. Jalur prestasi lomba ini kuotanya adalah 5%, terbagi dalam 2 kategori, yaitu prestasi bidang akademik yaitu kuotanya 2% dan prestasi non akademik itu kuotanya 3%. Prestasi akademik adalah lomba-lomba yang baik berjenjang ataupun tidak berjenjang, baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional ataupun internasional. Contoh misalkan Olimpiade Sains Nasional atau lomba karya ilmiah ya, remaja ya, itu termasuk kategori akademik, kuota 2%. Sementara non akademik bisa perlombaan di bidang olahraga ya, seni atau penghafal Quran, atau bahkan kalian yang menjadi ketua OSIS di SMP-nya itu dapat prioritas untuk jalur prestasi lomba. Kemudian jalur yang keempat adalah jalur zonasi ya. Jalur zonasi ini jalur didasarkan pada tempat domisili dengan sekolah yang dituju. Untuk SMK itu kuotanya 10%. Dan jalur yang terakhir yang paling besar kuotanya untuk SMK adalah jalur prestasi akademik ya. Jalur prestasi akademik ini didasarkan pada
nilai raport kalian ketika di SMP kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester 1. Jadi selama 5 semester nanti untuk 7 mata pelajaran yang telah ditentukan, kemudian ditambah dengan nilai akreditasi sekolah dan juga nilai indeks sekolah asal yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Nanti nilainya digabung menjadi nilai yang kalian gunakan untuk bisa mendaftar di jalur prestasi akademik. Dan kuotanya adalah 65%. Setiap tahapan ini atau jalur ini waktunya berbeda ya, dimulai dari afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi lomba, zonasi, dan prestasi akademik. Oleh karena itu nanti kalau kalian misalkan ikut jalur afirmasi tidak diterima, bisa ikut dipindah orang tua atau wali. Kalau tidak diterima masih bisa di prestasi lomba. Kalau tidak diterima bisa di zonasi. Kalau tidak diterima lagi terakhir di prestasi akademik. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.